Nah, oke, sekarang kita di sesi 2 ya. Sesi 2 ini kita adjusting sedikit. Jadi ceritanya kita masih penasaran sama salah satu menu yang direkomendasikan mereka. Mana nih? Kan kirinya nih. Susah banget. Nah, ini adalah nasi goreng kampung. Ya, karena mereka bilang rekomen, kita penasaran. Sama satu lagi, kita pesan ini V60 Ethiopia. Jadi beansnya sama dengan yang sebelumnya. Yang membedakan adalah proses seduhnya ya, sama-sama menggunakan V60, tapi dia di drop on ice. Jadi dia langsung ada Japanese ya. langsung ada shock temperature ya. Itu harusnya sih menimbulkan cita rasa baru. Cuman tadi kami agak sedikit curiga kenapa rasanya sedikit nggak cocok lah. Iya. Nggak cocok. Jadi mungkin memang rasanya begitu. Karena kita pesan yang V60 original, dalam artian dia panas, ya nggak dibikin Japanese. Dan ternyata betul after taste-nya, jadi nggak ada aroma yang tinggal di sini. Kalau tadi kan saya bilang aromanya agak kayak pengik gitu ya. Cuman saya nggak tahu. Mungkin memang begitu, tapi saya nggak tahu. Nah ini nggak ada. Ini baunya Arabica banget. Cuman aku nggak bisa bedain lagi sekarang texture-nya karena udah lama nggak belajar. Iya. Intinya ini menyegarkan, refreshing. Ya oke. Jadi faktornya macam-macam ya. Bisa jadi karena memang taste note-nya begitu, bisa jadi juga karena esnya. Karena es air ya. Air kita nggak tahu nih suppliernya seperti apa, ya kan? Itu penting banget. Jadi buat orang-orang yang mau usaha kopi, usaha es gitu ya, minuman dingin itu penyedia atau supplier es itu penting. Karena ngefek rasa minuman. Karena dia kan langsung bersentuhan langsung kan. Itu yang gitu. Oke, kita coba mie. Mie apa namanya? Nasi goreng kampung kayaknya agak pedas. Really? Dia sederhana. Dia nggak nanya tadi tuh ya. Harus pedas apa enggak? Nah itu juga mungkin karena dia masih baru kan. Ya, SOP mungkin perlu diperbaiki ya. Tapi oke kok, keren kok. Nah ini yang deketin lagi deh. Nah ini ya, ini bener-bener kayak nasi goreng kampung cuy. Jadi bener-bener yang apa sih, maksudnya ini kerupuk udang ya? Kerupuk udang, telurnya juga begini. Ya, telurnya dibuat matang banget. Piringnya juga ini ayam dan zaman dahulu banget ya. Detailnya keren nih, dikasih ada apa namanya, ayam ya. Zaman jadul. Cuman yang membuat dia mungkin sedikit berbeda karena saya nggak pernah yang namanya ngelihat nasi goreng di kampung pakai teri nasi ya. Kita belum pernah coba, kita coba. Lu mau pakai sendok gitu? Nggak apa-apa. Apa gini ya, kita coba spoonful ya. Enak sih, aku sih suka. Enak kan? Maksudnya kita ini kan udah kenyang. Maksudnya udah makan, terus makan lagi gitu, tapi masih enak gitu. Kan beda kalau perut lapar banget terus makan gitu. Ternyata guys, atau teman-teman atau apapun lah nyebutnya, nih, nah kelihatan nggak? Dia ada potongan ayamnya. Jadi nggak pelit. Tapi lihat aromanya tuh enak loh. Iya. Ya kan. Enak banget aromanya. Dia pakai nasi atau teri Medan ya. Tapi rasanya nggak asin. Maksudnya nggak over gitu ya. Lebih gurih ya. Keren banget. Kenapa teri nasinya dia cuci dulu ya? Lumayan enak. Enak. Recommended ya. Kita recommended tuh ini singkongnya tadi. Singkong ini ya, kita makan tuh jam 6:30 malam. Hype-nya sih bagus ya. Jendela makan kita sampai jam berapa sih? Jam 8 ya? 8. Kita tuh lagi intermittent fasting. Nah kita intermittent fasting ya. Intermittent fasting itu kita mencoba untuk mengatur pola makan. Jadi jendela makannya kita batasin dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Mau makan apa aja gas. Setelah itu kita nggak makan apa-apa. Minum tapi boleh. Ya, minum boleh. Aku atau black coffee. Black coffee without sugar ya. Kalau pagi saya
Kalau kopi hitam tanpa gula itu lumayan untuk ya bikin melek, ganjel juga gitu ya. Ganjel ya? Ganjel. Cuman pertanyaannya kan, tapi kamu juga nggak sarapan kan? Enggak. Aku ngikut ini, your ini diet program ya. Iya kan. Jadi saya dari enggak lah. Saya dari 71 turun ke sekarang cuma 64. Berapa? 64. Sekarang saya udah 64. Nggak kelihatan ya? Sih kelihatan. Oh kelihatan ya. 64 jadi udah turun drastis. Tapi hari ini ya, celana ini aku enggak kelihatan ya? Aku nggak mau lihat. Wait. Dia pagi tapi lucunya kita nggak ngerasa sakit perut kan waktu kita minum kopi tanpa gula. Enggak. Ya, jadi Ada meaningnya kan? apa? Memang kalau nggak pakai gula itu malah lebih bagus kan? Itu mungkin perlu melihat jurnal lebih lanjut ya. Tetapi maksudnya begini, saya juga tidak mengatakan bahwa hajar aja nggak apa-apa, enggak. Karena sudah kebiasaan aja kita kalau pagi minum kopi pahit itu nggak masalah gitu, karena memang kita senang kopi ya. Tapi kalau emang udah kebiasaan minum kopi itu langsung mual atau asam lambung naik, jangan dipaksa. Iya. Tapi saya mau mengatakan bahwa kopi, bahkan kita kopi instan ya. Iya. Kopi instan bahkan kopi. Merek sih. Aku aja nggak tahu kadang-kadang. Hah? Apa? Mereknya kan kadang-kadang nggak tahu. Kan ada satu merek alat transportasi, satu lagi merek QQ Cukurukuk. bukan dong, merek ini loh. Hewan. Ada merek hewan ada. Oke. Nama hewan ada. Aku tahu. Oke. Ada. Itu ada. Nah, orang kan selalu bilang, aduh kalau pagi ngopi, gue takut perut gue gak kuat. Buktinya kami berdua. Kami dari jam 8 malam sudah tidak makan sampai jam 12 siang. Tapi jam 7 pagi, jam 7 pagi. Jam 7 pagi kita ngopi. Kita ngopi hitam, panas. Satu cangkir. Dan katanya kopi hitam itu justru dalam porsi tertentu bisa memperpanjang hidup kita. Iya. Karena sehat. Kafein ini. Ya, kafein itu membuat kita sehat. Sikat aja bos, selalu aja bos. Iya. Nggak usah khawatir, ayamnya nggak boleh coba. Kita cobain rasa ini ya, telurnya cuma telurnya kurang garing kalau dia mau ke kampung. Pakai estetik. Tapi itu sekali lagi ya, karena gue kan nggak punya ini ya, nggak punya riwayat mah loh, nggak punya riwayat itu aku. Aku punya. Oh punya? Aku punya. Oh. Saya punya riwayat mah. Akut mah. Oh iya? Tapi lu kan gak suka sarapan dari dulu. Ya. That's why makanya lu kena dulu. Enggak. Enggak ya? Enggak. Karena itu ya? Aku justru kena mah itu bukan ketika kuliah. SMP. Tapi lu sering sarapan kan dulu waktu SMP? Sarapan? Gitu. Justru karena aku sering sarapan. Jadi kayak telat dikit kena gue. Oh, mengubah Manja. ini ya, pola sirkadian. Pola ini ya? Ya, itulah. Jadi Ya. berubah aja gitu. Terus waktu kuliah Aneh juga ya. aman, nggak ada masalah. Aku nggak pernah kena masalah karena mah kuliah. Hah? Nggak pernah kena masalah. Ya iya, nggak ada yang manggil mah. Nggak kesana dong. Jadi mau ngomong apa sih gue? Ini kenapa enggak, gue maksudnya- suka Japanese? Enggak, maksudnya kita nggak pakai. Jadi nggak ada masalah. Justru bagus untuk kesehatan. Terus kita juga menjaga pola makan. Saya nggak tahu kalau beliaunya ini karena nggak laporan ke saya perkembangan atau penurunan ini sih nggak Gue tahu. lapor. Nggak tahu. Beratnya nggak tahu. Terus kamu nggak nanya? Ya, kan katanya kalau nanyain berat badan di perempuan kan sensitif ya. Ya, jangan nanyain berat badannya dong. Nanya tambah longgar nggak gitu. Ganti dong lebih soft. Enggak atau enggak itu kan mesin cuci bisa. Hah? Karena mesin cucinya rusak gitu ya. Paling kan baju gue itu aja. Ya gue nggak tahu. Intinya gitu. Agak menyesal ya beli sepiring berdua ya. Oh iya. Enggak, tapi Ini jarang terjadi ya. apa? Mantan bisa sepiring berdua. Gua sama bini gua itu jarang tuh. Sumpah, nggak jarang sih, sering sih. Maksudnya gua lagi game gitu kan, gua lagi game terus dia nyuapin gitu sih. Nggak apa-apa, sepiring berdua penting nggak suap-suapan. Nggak apa-apa sepiring berdua, yang penting nggak seranjang berdua. Aduh.
Itu yang penting. Oh iya, jelas. Iya dong. Coba nih. Jatah istrimu. Halo, kok jadi? Saya seranjang berempat saya kata sekarang. Oh ya, anak-anak dua ya. Seru ya, rame dong ranjangnya. Jadi harus ekstra hati-hati ketika momen-momen tertentu. Takutnya bangun. Apa ini? Lomba kentut bersama gitu. Kan biasanya taut-tautan. Seru tuh. Kalau di Soalnya gue dulu pernah kalau nonton TV bareng gitu, mama papa sama gue kan. Terus papa gue kentut gitu kan. Terus mama gue marah gitu kan, karena kentutnya nggak bilang-bilang terus bau gitu. Udah mama gue balas dendam. Itu saut-sautan. Kalau di tempatku enggak. Karena kebetulan hanya saya yang bisa dar. Saya yang bisa. Oh ya? Istriku masih sopan. Yang enggak kan gue. Iya. Tapi anak-anak nggak juga. Untung ya ikut mamanya ya. Bapak ayah orang ketua Kalau pasan aja dia ketawa. Udah jelas ya, berarti nanti judulnya adalah makan malam sama mantan, bahas piring berdua. Oh. Enggak ding. Ya ini sih maksud aku, nggak banyak orang yang mantan gitu bisa sesimpel, seenaknya hubungannya gitu. Just being friend. Justru malahan karena pernah bareng gitu kan, ya at least kamu lebih tahu tentang aku dibanding yang lain misalnya. Oh iya. Cuma kan nggak ya karena berhubungan jadi pada prinsipnya adalah hubungan antar mantan itu menjadi baik-baik saja kalau unsur sakit hatinya sudah hilang dulu. Kalau you masih mikir sakit hati, nggak akan bisa. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, unsur manfaat itu kamu harus murnikan lagi. Manfaatnya jangan dalam tanda kutip friend with benefit, jangan itu yang diserang. Tapi lebih bener yang ya udah gue jadi punya teman curhat. Karena like I said, yang lu juga ngomong barusan kan, karena dia tahu. udah pernah tahu, jadi adjustingnya tuh dikit banget gitu. Cuman oh dulu begini sekarang begini, itu aja. Jadi ya lebih nyaman aja sih sebenarnya. Ya sama kan kayak misalnya kita pengolahan sampah, ya kan, sampah organik itu kan gas metannya dilepas dulu, biarkan lepas saja. Ketika gas metannya sudah lepas, nah yang tersisa di dalam itu kan cuma tinggal nitrogennya, fosfatnya, kaliumnya. Jadinya udah gas metan udah ada, dia aman. Gitu. Nah itu yang harus diselesaikan. Oh, kalau gas metannya di mana meledak? Oh bisa loh. Ya kan? Tadi yang kita bahas di kantin. Oh ya, kantin tadi pagi ya? Iya. Tadi pagi atau tadi siang? Ya kayak tadi lah. Ada momen yang aku bilang setelah kejadian yang sangat hari Jumat itu ya, yang eksplosif kan? bukan yang aku bilang yang ada mantanku yang aku cukup keras ke dia itu. Oh, itu tadi siang berarti yang psychopath. Ya kan nggak perlu dibahas. Ini kan masuk ke channel gue cuy. Ya makanya gue maksudnya aku terlalu cukup keras lah ke si mantan ini, tapi kemudian kami makan bareng sama. Ya. Yang aku selalu bilang aku nggak tahu dia sakitnya sejauh apa. Dan sampai sekarang kami nggak. Aku kalau nggak salah follow dia di Instagram tapi nggak di accept sampai sekarang. Tapi sudahlah, itu jadi bagian. Jadi apakah semua mantan aku bisa berdamai? Nggak semua. Really? Nggak. Sama gue doang? Nggak? Iya. Bahkan terakhir tanggal 13 kemarin aku ngucapin selamat ulang tahun. Seseorang nggak juga. Oh gitu? Ya mungkin karena yang ngucapin dia. Padahal ya gue aja nih nggak pernah diucapin selamat ulang tahun. Berarti sedekat itu? Hah? Berarti sedekat itu? Maksudnya? Lo jangan ingat kali tentang ulang tahun? Enggak ingat. Jujur aja nggak ingat. Really? Nggak ingat. Udah gue ingat loh. Apaan waktu itu kita telepon lu nggak ingat? Dihabisin dong anjir. Nggak ada miss call-nya. Habis soalnya. Coba lihat. Enggak, coba lihat sendoknya. Ya kan ini kan karena kita makan satu piring berdua.
Oh ya udah nih. Jadi enggak apa-apa sih, enggak mau. Oke, fine. Nggak mau. Fine. Nanti soalnya nih akan dibahas lagi di beberapa hari kemudian. Enggak nih. Jadi Kemarin aja gue makannya. tadi sampai mana? Enggak nih, pokoknya habisin. Bahan buat kabuli gue. Jadi sampai mana sih tadi? Yang apa? X. Ya nggak semua kan memang. Oh yang itu yang ulang tahun. Oh, tak. Karena aku prinsipnya gini, again karena aku nggak suka diucapin sama orang tua. Buat gue beban. Karena ini Terus, apa? Ngeh gitu, ih anjir gue sekarang 30 sekian tahun gitu kan kayak Kontrak hidupnya makin pendek gitu ya. pendek gitu loh, kayak lu ngucapin gue tuh kayak lu pengen gue cepet mati bukan sih? Nah ketika aku ngucapin ke orang itu biasanya ya aku tulus juga gitu doakan yang terbaik, cuma tidak berarti nggak aku ucapin berarti jauh. Ya jadi malah justru dekat karena lebih suka untuk ngomonginnya dengan cara yang lain. Tapi kayaknya terakhir aku ucapin deh. Telat. Iya telat cari. Iya, malah masa duluan Ipen ngucapin coba. Siapa itu? Siapa tuh? Orang yang membuat Anda suka Japanese style. Iya. Japanese drip ya. Iya dulu kan aku tuh kan lama tinggal di Semarang ya. Nah kerjaanku tuh kan keluar masuk kafe ya. Di Semarang kan banyak banget kafe, kedai kopi gitu kan banyak. Selain Starbucks lah ya. Kalau Starbucks kan gue karena dapat unlimited card aja dari perusahaan. Tapi sisanya gue ke kedai-kedai kopi. Kan banyak banget kedai kopi otentik di Semarang. Terus juga bangun ya. Terus tuh mereka kan juga muncul di komplek-komplek gitu-gitu kan. Nah, gue tuh biasanya minumnya standar. Cuma espresso latte, americano, cappuccino, gitu-gitu. Oh, jadi dia ini yang memperkenalkan Anda pertama kali. Nah, waktu pertama kali gue ke Banjarbaru Manual brew ya? Iya, jadi waktu gue pertama kali Banjarbaru itu kan kafe kedai kopi juga banyak nih. Gue tetap misalnya tuh kayak latte for life, gitu kan. Cappuccino, americano, mentok-mentoknya. Kalau pengen yang nggak pakai susu dan gula itu gue americano aja gitu. Sampai suatu waktu kami meeting, duduk sama dia gitu kan. Ya event. Nah, terus waktu itu bingung kan mau pesan apa ya yang enak. Gue kan gak enak ya. Misalnya Pak saya pesannya ini gitu. Nggak enak lah karena kan dia senior atasan lah ya. PPK lah. Dapat orang nggak nggak itu dia. Jadi dia yang ini coba Japanese aja. Oh tapi Japanese dulu. Dia ngomong Japanese. Coba Japanese aja dia bilang gitu. Karena kan harinya panas waktu itu. Mungkin dia suggestnya sesuatu yang cold ya. Karena yang suasananya memang hot. Dan kami di outdoor, dia kan smoking ya. Kan ngerokok. Tapi oke kan? Gak ada masalah kalau dia ngerokok. Sejauh ini sih kalau dia ngerokok, dia make sure gue aman dari asapnya. Baik sekali ya. Kalau duduk sebelahnya dia ya, dia kayak apa sih? Ya lah edit lah. Mengeluarkan enggak yuk ah. Kadang-kadang gitu gue. Sorry. Kadang. Iya, kan emang jarang kan bisa ke tempat mana. Enggak, kalau di mobil kan waktu dulu. Oh iya, lu kalau di mobil karena nggak keluar aja. Tapi sebenarnya sebelum ketemu aku turunin dulu kacanya. Oh gitu. Thank you. You're welcome. Cuman emang nggak maksimal, makanya akhirnya aku mau ubah. Hari ini aja aku nggak bawa lagi. Iya kan biasanya lu pakai apa? Lagi yang ada kalung topnya. Ya. Oke lanjut. Jadi terus V60. Japanese. Ya, jadi sejak itu dia kok enak ya? Coffee filter ternyata lumayan dulu gitu. Ya waktu itu ya enak juga ya gitu. Nah semenjak itu setiap kali duduk nongkrong sama dia itu gue minumnya coffee filter gitu loh. Malah dia manual brew gitu lah. Malah dia yang biasanya mesen ini, malah dia mesennya kayak latte gitu-gitu. Itu sebenarnya kayak tanda kan? Aku nggak tahu. Tapi itu kayak ya udah lu biar lu bisa ngicipin punya gue bisa ngicipin punya lu kan gitu. Gue nggak tahu ya yang itunya. Karena kan gini. Gue kan bego ya soal gitu. Tapi di sisi lain mungkin juga karena menurut teori friendship ya, pertemuan dua materi yaitu meninggalkan jejak satu sama lain.
Ya jadi kayak misalnya kita megang ini meja gitu kan, pasti kan ada sidik jari kita ketinggalan. Dan substance yang ada di sini, entah itu ikut di sini, debunya itu ada di sini, gitu. Itu teori kan. Ya, jadi kalau misalnya membuktikan seseorang berada di tempat itu atau tidak kan menggunakan caranya salah satu caranya kan itu sidik jari, kemudian ada DNA rambut atau tidak, ada serpihan kulit atau tidak, terus ketika misalnya ada orang diserang gitu ya, terus kemudian kalau ada bekas luka dan sebagainya itu kan itu teorinya di situ. Nah, itu juga berlaku secara psikologis. Seperti yang mungkin kita pernah bahas bahwa dulu aku sama ayam biasa, daging ayam biasa aja. Tapi semenjak karena kamu bilang bahwa aku suka banget ayam bro. Dan setiap kali kita makan dulu ayam. Pasti ayam. Dan akhirnya aku suka banget sama ayam. Oh ya, suka banget. Walaupun atau cuma suka biasa aja gitu? Enggak, tapi banget. Enggak gini. Kalau makanan itu pada prinsipnya aku suka semua makanan. Baru jam 7 kok. Hampir semua makanan aku bisa makan. Cuman maksudnya dari sekian banyak jenis protein, bahkan termasuk daging merah, bahkan termasuk daging putih yang sebagian teman-teman kita nggak bisa makan karena ajaran agamanya. Ya. Itu aku lebih memilih ayam karena aku cukup hafal dengan teksturnya, cukup hafal bagaimana cara mengolahnya. Hafal tekstur karena dulu makan ayam setiap hari sama gue gitu. Oh enggak, bukan karena setiap hari makan ayam sama kamu, enggak. Justru proses setelah itu. Proses setelah itu yang kayak aku jadi sering makan ayam. Kenapa jadi sering makan ayam? Ya karena lu suka makan ayam, muter-muter aja. Susah. Tapi kan udah putus. Tadi bekas kan, tetap ada yang membekas. Oh gitu, masuk dalam kenangan ya? Ya, enggak sih kan? Iya betul. Kan tadi kan arah anginnya ke sana. Kok ke sini? Berarti gue ini dong menghabiskan. Maksudnya kan sebenarnya mau ngomong kalau misalnya nih tadinya kamu yang suka kopi yang pakai mesin gitu ya, proses mesin processing. Sekarang lebih ke manual bro. Kebalikannya si sama dia doi lebih suka. Tapi kita nggak tahu. Sekarang kan dia lagi di Kota Sumatera kan? Sumatera kan dari Aceh sampai Palembang kan? Sumatera semua. Jadi kan kita nggak tahu di sana mungkin dia akan kembali ke manual karena di sana mungkin serba nggak ada. Kita nggak tahu. Dia suka ini sih. Jadi gini, aku nggak tahu ya. Gue tuh suka banget kalau latte itu ada latte artnya gitu loh. Bukan suka minumnya, tapi karena kayak cantik aja, atau beautiful gitu. Nah dia juga suka tuh ngupdate foto or something tuh dengan, tapi memang dari dulu dia suka kopi kan, setahu aku ya. Padahal Superman kan nggak suka kopi kan? I don't know ya buat ya. Enggak, aku nggak pernah lihat sih. Suka atau nggak suka kan nggak tahu ya. Cuma aku nggak pernah lihat scene dia minum kopi. Iya sih, nggak tahu juga ya gue. Kalau Wolverine mungkin kan, bukan kayak cerutu sih. Minum kopi kan keren. Kalau Superman, nah lah. Supaya nggak ngantuk. Supaya nggak perlu megangin. Iya harus tangannya harus di bawah megangin ini. Mau melorot. Tapi dia tahu itu masalah itu. Apa? Masalah harus megangin itu dia tahu. Tahu dong. Justru dia yang ngasih tahu. Gue pernah kirim ke dia. Oh gitu. Apa respon? Oh kakak. WK. Tanyain bapak. Tangan 2 apa tangan 1 gitu. Dua tangan. Kok 2 tangan? Gak melorot nih gitu ya. Gak Allah. Janganlah menanya itu. Enggak. I mean balik lagi ya. Kita terlalu. Enggak, at the end tuh gue kayak menemukan iya ya ternyata di coffee manual brew itu kita bisa dapat taste yang macam-macam gitu. Iya. Dan lebih apa sih? Kemudiannya lebih jujur. Kemudian tuh gini, gara-gara gue sering minum manual brew ya akhirnya ya bareng sama dia itu gue jadi dinotis gitu sama kedai kopi. Dia ngajakin gue ikut event. Cupping awalnya. Nah, gue kan bego ya. Gue tuh kan cuma penikmatnya cuma ya udah minum aja. Oh iya, dia punya. Udah lo habisin, udah gue habisin gitu. Rasanya ada gitu aja. Nah, habis itu gue ikut event itu cuma sebagai kayak peserta yang dibimbing gitu. Free aja. Kan di Banjarbaru itu komunitas kopinya kuat, kayak kekeluargaan. Jadi kayak bahasanya sana tuh industri kopi di
Banjarbaru itu seramah itu gitu loh. Ya udah ketemu gitu. Nah, tapi kopinya rata-rata masih dalam tanda kutip impor ya dari Sumatera, dari Jawa. Makanya aku bilang mereka nggak pernah tuh pakai varian yang Liberica itu, hanya Robusta sama Arabica. Waktu itu ya, padahal Liberica ini kan sejak tahun 2017 kan udah mulai naik nih. Ya karena mungkin nggak sepopuler dua varian ini ya. Nah waktu gue ikut event itu kan 2021 Oktoberan gitu akhir-akhir. Nah di situ gue belajar soal cupping, kemudian dengan standar Amerika gue lupa deh, S apa namanya? Ya itulah. Apalah gitu gue lupa namanya. Nah di situ tuh gue diajarin gini, ini bego banget ya, gue kan sangat pemula, awam gitu ya, gue cuma suka minum kopi udah, pokoknya rasanya pahit asam, udah gitu aja. Kayak asam itu kan ada di definisinya kan, terus asidnya asid apa? Asid lemon, orange, citrus, citrus apa ada banyak tuh. Terus aromanya gimana? Fruity yang apa? Peach kah? Terus grape kah? Terus ada berries, kadang-kadang ada yang ya gitu-gitu. Betul, sampai floral ada floralnya, aromanya gimana floralnya? Floralnya lebih jasmine atau mungkin rose, bahkan lavender kadang-kadang keluar. Dan gue kayak bingung kan, deskripsi gimana sih? Sampai udah segambaran lu aja, gue catat aja lah. Kayak yang itu sebisanya aja gitu. Sampai akhirnya dia keluarin ini loh, kopi yang kamu minum tadi tuh ini gitu. Dan di situ tuh detail. Floralnya apa, ininya apa, dan agak sedikit mirip. Yang aku bikin itu di situ waktu itu yang dia juri, kebiasaan juri ya nasional gitu, dia bilang kamu tuh punya taste yang bagus sebenarnya. Cuma mungkin aku mendeskripsikannya kurang. Ya karena nggak punya basic knowledge soal itu ya. Tapi taste-mu bagus, makanya semenjak itu setiap kali ada kafe baru buka, ya kedai baru buka, event yang seukuran apapun lah, gue diajak. Waktu itu, jadi memang benar-benar kalau gue di sana tuh malam itu kerjaan gue tuh sama dia, nemenin dia. Dia ini siapa ya? Teman, bukan event, bukan teman gue cewek, dia juri. Enggak harus ceweknya, event juga gak akan cemburu sih. Gue lah. Iya sih. Tapi berarti kan yang menjadi Iya, pokoknya semenjak itu gue dia mengenalkan lah ya. Event ya yang mengenal, jadi kayak sama yang aku bilang, aku tuh jadi ayam itu tadi. Aku tahu ayam itu kan cuman tadinya ya, ayam itu cuman pokoknya kepala, ceker, paha, sayap, dada kan. Ternyata kan banyak tuh. Ya. Ada tuli, ya kan. Terus nanti ada bagian apa. Ketika dia ternyata masak dada ayam dengan paha ayam itu butuh teknik yang berbeda. Karena yang satu lebih tebal. Nggak cuma tebal, tapi lebih ke seratnya beda ya. Lemak. Lemaknya, kandungan lemaknya berbeda. Jadi kalau pengen dapat yang teksturnya aneh-aneh, kayak ada sedikit crispy-nya sedikit, masukin yang paha, justru karena kulitnya itu penting gitu. Karena ya lumayan banyak lah mengandung lemak di situ. Kalau dada kan setahu lebih firm ya, dia nggak lemaknya lebih sedikit. Tapi ya again, masing-masing kodon gue pasti gunakan dada. Ya, karena kalau oily wah nggak enak dong orang oily. Ya itu menjadi hanya karena pasanganku waktu itu atau yang dekat sama aku tuh suka ayam, ternyata membawa dampak ke sini. Gitu. Mungkin ini happens ya with gara-gara dia, gue jadi senangnya sama kopi-kopi manual brew. Nah justru itu berarti kalau memang kalau bisa sampai mengubah hidup, itu mengubah hidup disadari. Iya. Itu berarti memang dia berdampak. Yang penting tadi kita jangan terbawa emosinya, tapi terbawa logikanya bahwa dampak ini baik. Anda jadi mengenal kopi, Anda jadi kenal banyak orang. Tapi kalau yang dikejar adalah wah tapi sekarang kami nggak bisa bersatu lah, itu kan ya itu gambling aja, itu bonus saja. Tapi kalau bisa bersatu itu baik, karena kebetulan bapaknya masih single kan. Iya dong. Gak mungkin dong suka sama orang yang udah menikah ya. Iya nggak tahu. Enggak dia belum menikah.
Tapi aku nggak tahu dia punya pacar apa enggak. Nah nanti di bagi yang kenal sama orangnya silahkan komen. Oh, ini udah 30 menit pas, langsung closing aja seperti biasa. Jadi kalau ada yang kenal kira-kira orangnya apa, di tag aja. Janganlah, bahaya. Jadi ini nggak akan ada post di status Anda. Kita lihat ya. Jadi nanti tergantung seberapa kreatif saya dalam menciptakan atau menyusun kata-kata untuk caption. Karena itu bisa jadi clickbait untuk yang bersangkutan, karena ini masa depannya dia sedang ditentukan. Nah, bayangin ya, masa depan gue ditentuin sama mantan gitu ya. Gue ya dibantu sama mantan dibantu gitu. sama mantan. Karena istrinya juga bentar lagi dia sudah tidak di Jakarta, kembali ke daerah asal. Kemanakah dia? Tergantung. Boleh nggak diajak ke sana? Iya. Nanti saya tanya sama salah satu teman saya yang bisa mindah dia. Nah, kita jumpa lagi lain waktu.